Hai guys, perkenalkan nama saya Dharma Erasmus Aldi James Posuma dengan NIM 190611021191. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari budaya organisasi. Yang pertama, kita masuk ke pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Jadi secara sederhana, budaya organisasi ini bisa diartikan sebagai karakteristik ataupun pedoman yang diterapkan oleh setiap anggota organisasi ataupun kelompok di dalam suatu usaha tertentu. Selanjutnya kita masuk ke fungsi budaya organisasi. Yang pertama, memiliki peranan yang kuat dalam mendefinisikan batasan-batasan yang sangat berarti agar dapat membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Lalu yang kedua, fungsi budaya organisasi akan membantu kita dalam menciptakan rasa identitas bagi seluruh anggota organisasi. Lalu selanjutnya, fungsi budaya organisasi juga akan mendorong para anggota agar lebih mengedepankan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi mereka. Lalu fungsi budaya organisasi yang keempat adalah membantu meningkatkan stabilitas sistem sosial. Dan yang terakhir, fungsi budaya organisasi dapat menjadi mekanisme akal dan kontrol yang memandu dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Lalu selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis budaya organisasi. Yang pertama ada budaya organisasi yang kuat. Ini merupakan jenis budaya organisasi yang kokoh dan kuat, di mana jenis budaya organisasi ini mengacu pada situasi di mana karyawan dapat menyesuaikan diri dengan baik, menghormati kebijakan organisasi, dan mematuhi semua pedoman organisasi yang berlaku. Lalu yang kedua ada budaya organisasi yang lemah. Nah, dalam budaya organisasi yang lemah, setiap anggota organisasi menerima peran dan tanggung jawab mereka hanya karena adanya rasa takut pada atasan atau pemimpin mereka di dalam suatu organisasi tersebut. Lalu kita masuk ke karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, setiap anggota memiliki otonomi dalam organisasi. Yang kedua, struktur yang jelas. Yang ketiga, adanya rasa identitas bersama. Yang keempat, adanya dukungan dari manajemen. Yang kelima, pola komunikasi yang tertata dengan baik. Lalu yang keenam, adanya toleransi konflik. Selanjutnya, yang ketujuh, adanya toleransi resiko. Lalu yang kedelapan, ada lebih berorientasi kepada hasil. Lalu yang kesembilan, sistem penghargaan kinerja. Dan yang terakhir atau yang kesepuluh, fokus pada anggota organisasi. Peran penting budaya organisasi. Secara umum, budaya ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, meningkatkan adanya rasa kepemilikan dan loyalitas setiap karyawan di dalam perusahaan. Yang kedua, digunakan sebagai alat untuk bisa mengorganisasikan setiap anggota. Lalu yang ketiga, meningkatkan kekuatan nilai suatu organisasi. Selanjutnya yang keempat, dijadikan sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku di dalam lingkungan pekerjaan. Lalu yang kelima, mendorong seluruh struktur anggota untuk bisa meningkatkan performa kerja, baik itu dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Dan yang terakhir, dijadikan sebagai alat untuk menentukan arah, mana yang bisa dilakukan dan yang tidak bisa untuk dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke contoh budaya organisasi. Yang pertama ada budaya administrasi. Nah, budaya administrasi di dalam organisasi itu sangat diperlukan. Sama seperti halnya dalam surat menyurat, masuk dan keluarnya barang, lalu ada pendapatan gaji karyawan, dan hal-hal lainnya yang dapat memperlancar performa perusahaan. Lalu yang kedua, ada kedisiplinan. Nah, budaya organisasi juga bisa berupa kedisiplinan, seperti dalam hal ketepatan dalam menyelesaikan pesanan pembeli, lalu budaya ramah kepada para pembeli, dan tidak telat pada saat datang ke kantor, dan lain-lain. Demikian presentasi mengenai budaya organisasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.